Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi kita boleh datang di hadirat Tuhan, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menaikkan setiap pokok-pokok doa kita, permohonan kita kepada Tuhan, dan terlebih kita juga boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan setiap kita. Pemeliharaan Tuhan itu begitu nyata, dan mari kita mengucap syukur oleh karena kasih karunia daripada Tuhan. Mari bersama-sama saya mengajak setiap jemaat untuk berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu masih Engkau pelihara di dalam kasih karunia Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena tanpa pertolongan Tuhan, kami ini bukan apa-apa dan kami ini bukan siapa-siapa. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan yang begitu baik, sehingga kami boleh beroleh hidup yang baik di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, di tengah segala pergumulan kita, di tengah segala keluh kesah hidup kita, baik itu di usaha pekerjaan, di rumah tangga, setiap kita pasti memiliki pergumulan. Tetapi biarlah kita mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kita memandang hanya kepada Yesus sebagai Tuhan yang menolong setiap kehidupan kita. Kita akan menaikkan sebuah pujian dari KPPK nomornya yang ke-174. Pandanglah pada Yesus. Kita akan naikkan 3 baitnya dan juga dengan refrain. Pandanglah pada Yesus, lelah dan susahkah jiwamu? Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakan. Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan gegangmu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Musik saja. Biarlah kita mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian baiknya yang ketiga. Janjinya tak pernah berubah. Janjinya tak pernah berubah.
Mari sebelum kita masuk di dalam doa-doa kita lebih jauh lagi, saya mengajak setiap kita datang kepada Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, pandanglah kepada Yesus. Dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita, mari kita akui dosa-dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mungkin di dalam pekerjaan kita tidak menjadi terang, kita tidak menjadi berkat di dalam pekerjaan kita. Kita mungkin mengecewakan hati Tuhan, kita melakukan dosa, baik itu yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Mari kita serahkan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Sehingga ketika kita boleh datang berdoa kepada Tuhan, Tuhanlah yang menyucikan dan melayakkan setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami tahu kami sebagai manusia lemah dan terbatas. Kami mungkin melakukan dan mengecewakan hati Tuhan di dalam segala pelanggaran kami. Kami mohon ya Tuhan, Tuhanlah yang menyucikan dan melayakkan kami. Ketika kami datang di dalam persekutuan doa ini, kami boleh berdoa kepadamu ya Tuhan. Mohon Tuhan yang menyucikan setiap dosa dan pelanggaran kami, dan layakkan kami untuk masuk ke hadirat Tuhan yang lebih sungguh. Kami sungguh memohon, Tuhanlah yang menolong dan memampukan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mengerti bahwa janji Tuhan itu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Setiap kita yang datang kepadanya, berdoa kepadanya, maka Tuhan akan membukakan jalan bagi setiap hidup kita. Kita akan naikkan pujian ini baitnya yang ketiga. Janjinya tak pernah berubah. Janjinya tak pernah berubah bila bersandar padanya. Cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba sesat. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Mari kita bersama berdoa juga untuk gereja kita. Gereja kita yang saat ini sudah melakukan ibadah secara tatap muka, baik itu GKPJ pusat maupun juga yang di cabang dan juga yang di pos. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap jemaat yang boleh mengikuti ibadah secara tatap muka, ataupun jemaat-jemaat yang masih mengikuti secara online. Kiranya melalui ibadah yang dilakukan ini boleh sungguh memberkati setiap jemaat yang boleh mempersiapkan hati untuk mengikutinya. Baik itu juga untuk ibadah secara online. Kiranya ibadah yang dilakukan ini juga boleh memberkati setiap jemaat dan boleh menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau di tengah kondisi pandemi ini, gereja kami akhirnya boleh melakukan ibadah secara tatap muka. Kami tahu ya Tuhan, ibadah tatap muka ini adalah ibadah yang penting bagi mungkin setiap jemaat kami yang pernah mengalami kesulitan di dalam ibadah secara online. Tuhan yang memberkati jemaat-jemaat kami yang boleh difasilitasi untuk boleh mengikuti ibadah, dan kiranya mereka boleh diberkati melalui ibadah, melalui pujian, melalui firman Tuhan. Baik itu juga kami menyerahkan untuk setiap jemaat kami yang masih mengikuti secara online. Tuhan juga yang memberkati jemaat kami. Tuhan yang melihat kesungguhan hati setiap kami yang datang kepadamu ya Tuhan. Dan kiranya melalui ibadah online ini juga boleh menjangkau jiwa-jiwa di luar sana untuk boleh kenal Kristus, untuk memuliakan nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita juga berdoa menyerahkan untuk keamanan gereja di dalam melakukan ibadah secara tatap muka.
Kita tahu belakangan ada isu-isu yang cukup mungkin membuat kita khawatir, tetapi kita percaya Tuhan berdaulat dan Tuhan melindungi setiap gereja, setiap umat Tuhan yang boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai, dan kita juga berdoa menyerahkan untuk setiap komisi-komisi di gereja kita yang masih melakukan pelayanannya secara online. Kiranya Tuhan yang juga memberkati untuk komisi sekolah minggu, baik anak maupun remaja, komisi remaja, komisi pemuda, komisi keluarga, komisi wanita, komisi usia indah, komisi mimpi, dan juga komisi musik. Di dalam setiap pelayanan yang dilakukan oleh komisi-komisi ini, kiranya Tuhan yang memberkati setiap pengurus, setiap hamba Tuhan yang terlibat untuk boleh membina dan juga mengembangkan pelayanan di gereja kita. Kiranya Tuhan yang pimpin supaya pelayanan yang dilakukan ini juga boleh memberkati. Mari kita berdoa untuk dua pokok doa ini. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk gereja kami secara khusus dan juga gereja-gereja dimanapun yang melakukan ibadah secara tatap muka. Kami tahu Tuhan, saat-saat ini bukan saat yang mudah. Ada kekhawatiran tentang keamanan gereja di dalam melakukan ibadah. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejamu. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatmu. Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang melindungi. Dan kiranya melalui segenap usaha yang dilakukan oleh gereja untuk mengamankan keamanan gereja ini, Tuhan yang pimpin supaya kami boleh beribadah dengan hati yang tenang, tanpa kekhawatiran, dan kiranya setiap jemaat juga boleh diberkati melalui ibadah ini. Kami juga menyerahkan untuk pelayanan komisi-komisi di gereja kami ya Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap pengurus komisi, setiap hamba Tuhan yang membina di dalam komisi. Kiranya Tuhan yang menolong supaya pelayanan setiap komisi sekalipun masih dilakukan secara online boleh memberkati juga setiap jemaat-jemaat yang boleh mengikutinya. Kami tahu ya Tuhan, di tengah masa pandemi ini pelayanan yang dilakukan secara online bukanlah pelayanan yang mudah. Tetapi kami percaya ketika kami boleh mengusahakan segenap pelayanan ini semua kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Ketika kita mengalami persoalan, kita mengalami kesulitan hidup, kita percaya Allah itu mengerti dan Allah peduli atas segala apa yang kita hadapi. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita secara pribadi, doa-doa untuk jemaat, mari kita juga menaikkan sebuah pujian. Kita menghayati bahwa Allah itu peduli di dalam kehidupan setiap kita. Kita naikkan pujian ini dari awal ya hingga ke refnya. Kita menaikkan dengan hati yang sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak perkara yang tidak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Kita kembali menaikkan segenap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa secara khusus untuk jemaat-jemaat kita yang mengalami keadaan lemah tubuh. Kita berdoa untuk Ibu Ruter
yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kita berdoa untuk Ibu Ang Sak Kyun yang juga mengalami sakit stroke, mama dari Ibu Karisma. Kita juga berdoa untuk Ibu Lee Tio Chun, mama dari Evangelis Lindawati yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Kita juga berdoa untuk Ibu Tio Sok Noi, mama dari Pak Gunawan Halim yang sakit infeksi pankreas. Kita juga berdoa untuk jemaat GKPJ Tungkal, baik itu untuk Bapak Herman yang sedang di dalam masa pemulihan, Bapak Ahai, Bapak Atong, Ibu Siti, dan Saudari Neti yang juga di dalam keadaan lemah tubuh. Kita berdoa juga untuk setiap jemaat-jemaat kita yang lain yang mungkin kita ketahui mereka dalam keadaan sakit. Kita berdoa kiranya Tuhanlah yang melawat setiap jemaat-jemaat kita. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang menghiburkan, dan melalui setiap pengobatan yang dilakukan, kita percaya Tuhan menyembuhkan setiap jemaat-jemaat kita. Mari kita bersama berdoa untuk setiap jemaat kita yang dalam keadaan lemah tubuh. Bapa kami dalam surga ya Tuhan, kami tahu di dalam kehidupan ini kami terbatas dan lemah. Ada kalanya kami mengalami sakit, mengalami kelemahan tubuh, dan saat ini kami juga turut mendoakan setiap jemaat-jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Ruter yang mengalami keadaan lemah tubuh. Tuhan yang kuatkan dan hiburkan, Tuhan yang pimpin melalui pengobatan yang dilakukan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Ibu Ang Sak Kyun, mama dari Ibu Karisma yang mengalami sakit stroke. Tuhan, ini adalah situasi yang tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan yang melawat dan menolong. Kami berdoa untuk Ibu Lee Tio Chun, mama dari penginjil Lindawati yang saat ini juga mengalami keadaan lemah tubuh. Kami juga berdoa untuk Ibu Tio Sok Noi, mama dari Pak Gunawan Halim yang juga mengalami infeksi pankreas. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami di GKPJ Cabang Tungkal, untuk Bapak Herman, Bapak Ahai, Bapak Atong, Ibu Siti, dan juga Saudari Neti yang mengalami keadaan lemah tubuh. Kami percaya Tuhan yang melawat, Tuhan yang menolong di dalam setiap pengobatannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk jemaat-jemaat kami di luar sana yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu saat ini. Kalau kami tahu ya Tuhan, kami juga mau mendoakan setiap jemaat-jemaat kami yang mengalami keadaan lemah tubuh. Tuhan yang menolong, Tuhan menguatkan, dan kami mengamini Tuhan akan menyembuhkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat kita yang mengalami pergumulan, baik itu secara ekonomi ya, di dalam usaha dan pekerjaan jemaat-jemaat kita. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang membuka jalan. Kalau seandainya ada jemaat yang sungguh sangat bergumul di dalam kecukupan secara ekonomi, kita berdoa saat ini, kita percaya Tuhanlah yang akan membuka jalan dan menolong untuk setiap jemaat-jemaat kita boleh keluar dari segala pergumulannya dengan terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan, kami tahu di tengah masa pandemi ini sekali lagi masa-masa yang sulit di dalam setiap jemaat kami yang mungkin mengalami pergumulan baik itu secara ekonomi di dalam pekerjaan, usaha yang dilakukan, atau mungkin ada jemaat-jemaat kami yang saat ini juga belum memiliki pekerjaan yang tetap. Tuhan yang menolong mereka di tengah segala usaha yang dilakukan. Kami percaya Tuhan melihat kesungguhan hati setiap jemaat kami. Kiranya mereka tidak melupakan Tuhan, mereka boleh sungguh mengandalkan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, sehingga ketika mereka boleh lalui ini semua, mereka boleh mengingat kebaikan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh percaya Tuhanlah yang menolong setiap jemaat-jemaat kami. Ketika kami berdoa, kami memohon kepada Tuhan, Tuhan mendengar setiap keluh kesah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menaikkan pujian ini sekali lagi. Kita sungguh mengamini bahwa Allah tidak meninggalkan kita, sebab Allah itu peduli kepada setiap kita, anak-anaknya. Kita naikkan pujian ini dari awal sekali lagi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti.
banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita tahu belakangan ini pemerintah sudah berusaha sedemikian rupa untuk mendistribusikan vaksin COVID-19. Kita percaya vaksin ini boleh menolong setiap warga Indonesia untuk boleh pulih dari situasi pandemi ini. Kita berdoa untuk usaha pemerintah ini supaya Tuhan yang menolong prosesnya ke depan, supaya setiap warga Indonesia, termasuk kita yang ada di Jambi ini, boleh menerima vaksin dan boleh hidup melewati masa-masa pandemi ini di masa yang akan datang. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan untuk usaha pemerintah yang sudah sedemikian rupa berusaha untuk mendistribusikan vaksin COVID-19. Kami tahu ya Tuhan, masih banyak kendala di berbagai tempat untuk pendistribusian vaksin, untuk pelaksanaan vaksin. Tapi kami percaya momen hari demi hari ini akan semakin membawa kami kepada satu pengharapan bahwa kami semua akan melalui masa-masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan yang menolong setiap usaha pemerintah ini, menolong setiap kami untuk boleh melakukan dan mensukseskan program vaksin ini, supaya kami boleh beroleh pengharapan daripada Tuhan. Kami boleh yakin bahwa kami boleh melalui ini semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita juga berdoa menyerahkan, baru-baru ini juga ada isu ya berkaitan dengan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Kita tahu ya Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kita berdoa untuk setiap korban bencana yang mengalami musibah ini. Tuhan akan menolong juga setiap usaha pemerintah untuk mendistribusikan bantuan supaya setiap korban boleh menerima bantuan dengan baik. Kita juga tahu belakangan ini juga terjadi berbagai bencana alam, baik itu juga gempa yang terjadi baru-baru ini di Kota Malang dan sekitarnya. Tuhan yang menolong juga bangsa Indonesia ini supaya kita boleh tetap meyakini Tuhan melindungi dan menjaga kita dari segala apa yang akan terjadi ke depan. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita menyerahkannya ke dalam pimpinan Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk kondisi baru-baru ini berkaitan dengan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, banjir yang terjadi ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, banyak korban yang meninggal, banyak korban dan juga menjadi orang-orang yang mengalami kesulitan. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka, dimanapun mereka berada saat ini, kiranya mereka tidak putus harapan. Mereka memiliki satu keyakinan untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Dan kami berdoa untuk usaha pemerintah juga untuk memberikan dan mendistribusikan bantuan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap usaha pemerintah ini supaya setiap korban bencana boleh mendapatkan bantuan yang baik dan kondisi Nusa Tenggara Timur boleh dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi baru-baru ini. Kami
mungkin mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Dan mungkin saudara-saudara kami juga yang mengalami musibah bencana gempa kemarin baru-baru ini di Malang dan sekitarnya. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menolong bangsa ini untuk boleh melalui itu semua. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan yakin bahwa ini tidak lepas daripada kedaulatan Tuhan. Biarlah kami menyerahkan seluruh hidup kami ini, hari esok kami ini, ke dalam pimpinan Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, Yesus penyembuhku. Di dalam momen Paskah yang baru-baru ini kita lalui, kita meyakini bahwa Yesus itu hidup. Yesus yang menyembuhkan dan menyucikan setiap kita. Tetapi Yesus itu lebih daripada itu juga, memurnikan kita dari dosa-dosa kita. Kita akan menaikkan pujian sebab Dia hidup. Untuk boleh bersama-sama sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Elizabeth. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam jemaat sekalian. Sebelum kita mendengarkan uraian firman Tuhan, mari kita sekali lagi bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena firman-Mu terus memelihara kehidupan rohani kami. Kami menyadari Tuhan betapa lemahnya kami menjalani kehidupan ini. Kami butuh firman Tuhan untuk memimpin kami, menjadikan pedoman untuk hidup kami dan menguatkan kami di dalam segala kondisi ini. Kami memohon Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami, membukakan mata rohani kami, supaya kami boleh mendengar firman Tuhan, menangkap maksud Tuhan, dan dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita membuka bagian firman Tuhan. Saya diberi tema Yesus penyembuhku. Mari kita buka Injil Markus pasalnya yang kedua ayat 1 hingga 12. Injil Markus pasalnya kedua ayat pertama hingga 12 saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah.
Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tilam tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar ke hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya memiliki seorang teman perempuan. Ia adalah hamba Tuhan, teman sealumni. Saat ini ia melayani sebagai penginjil di Bandung. Nah, Saudara, kira-kira tahun 2018 bulan Januari saya kaget ketika mendengar berita bahwa teman saya ini yang masih muda menderita divonis kanker darah. Saudara, ia menderita kanker darah yang langka. Kalau saya tidak salah sebut namanya myelofibrosis. Ini sejenis kanker darah yang sedikit orang yang menderitanya, oleh karena itu disebut langka. Karena langka ini juga pengobatannya itu sulit, Bapak Ibu Saudara. Dokter mengatakan bahwa kemoterapi tidak menjamin, operasi juga sangat sulit karena kanker darah. Nah Bapak Ibu Saudara, bahkan dokter mengatakan kondisinya kemungkinan akan semakin memburuk. Saudara, tentunya vonis tersebut membuat hati seseorang yang sakit menjadi lemah, down. Nah saudara, ada satu cara kata dokter untuk mengobati penyakit tersebut, yaitu dengan cara transplantasi sumsum tulang. Saudara, untuk melakukan hal ini harganya fantastis, saudara, miliaran, sangat mahal. Sedangkan juga cari donor sumsum tulang itu sesuatu yang tidak mudah di dunia ini dilakukan, bahkan mungkin mustahil. Saudara, kalau melihat kondisi tersebut secara manusia, saudara, keputusan untuk menyerah dan mengambil sikap pasif, ya sudahlah, menyerah saja, apa yang akan terjadi, terjadilah. Mungkin saudara itu sebuah pilihan. Namun saudara, firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita punya Allah yang berkuasa menyembuhkan, yaitu Yesus Tuhan kita. Tuhan menginginkan kita tetap percaya kepada Dia, apapun kondisi kita, sekalipun di dalam kondisi yang sulit, penyakit yang sulit. Nah saudara, keyakinan dan iman yang kuat inilah yang juga dimiliki oleh seorang lumpuh dan teman-temannya. Pada waktu itu saudara, Markus mencatat bagian ini di pasal yang kedua. Nah di pasal yang pertama saudara, sudah tersiar kabar mengenai kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah pernah menyembuhkan ibu mertua Petrus, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Sehingga saudara, pada waktu Tuhan Yesus tiba di Kapernaum pada waktu itu, kehadiran Tuhan Yesus itu seperti magnet yang menarik perhatian banyak orang. Tuhan Yesus singgah di sebuah rumah yang kemungkinan menurut para penafsir adalah rumah Andreas dan Petrus. Di situ orang langsung banyak berkumpul. Saudara, orang lumpuh ini mengalami kesulitan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus karena rumah itu begitu sesak penuh orang, bahkan Alkitab berkata di muka pintu pun sudah terlalu banyak orang. Saudara, kondisi orang lumpuh ini pun sebenarnya terjepit, berada di dalam kesulitan. Bagaimana caranya dia bisa sampai kepada Tuhan Yesus sekalipun dia punya iman. Saudara, oleh karena itu, saudara, teman-temannya tidak menyerah, orang lumpuh ini juga tidak menyerah.
Dia memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa. Yesus saat itu bukan nabi yang biasa. Tuhan Yesus punya kuasa yang besar. Itulah yang diyakini oleh orang lumpuh ini dan teman-temannya. Sehingga saudara, keyakinan yang kuat itu membuahkan atau melahirkan usaha menerobos kesulitan. Nah, saudara, yang menarik di dalam narasi Markus pasal 2 ini juga sebenarnya dicatat di Injil yang lain, yaitu Injil Matius dan Injil Lukas. Namun saudara, Injil Matius dan Injil Lukas mencatat bagian ini lebih singkat, simpel saja. Orang ini dibawa kepada Tuhan, datang lalu sembuh, selesai. Tetapi saudara, pada bagian Injil Markus dicatat secara lebih detail. Padahal saudara, kalau kita lihat tipe penulisan Injil Markus itu singkat, padat dan jelas. Kalau kita perhatikan Matius misalnya 28 pasal, Injil Lukas 24 pasal, Markus itu hanya 16 pasal. Jadi tipe menulisnya sukanya yang singkat. Tapi di pasal kedua ini spesial, khusus Markus menuliskan dengan lebih detail. Mengapa saudara? Karena Markus ingin menunjukkan bahwa orang lumpuh ini dan teman-temannya memiliki keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat itu melahirkan usaha-usaha. Saudara, ketika orang banyak berkerumun di situ menjadi penghalang bagi orang lumpuh ini datang kepada Yesus, teman-temannya berpikir bagaimana caranya pokoknya supaya bisa datang kepada Tuhan Yesus. Mereka melihat cara, mereka mau ke atap. Saudara, atap itu sebenarnya tertutup, tetapi saudara bisa membayangkan bagaimana cara menggotong orang yang lumpuh sampai ke atap. Itu adalah usaha yang begitu luar biasa kerja kerasnya. Tapi itu semua dijalani saudara. Atap yang tertutup pun mereka menggali, membuka itu, melubangi sehingga orang lumpuh itu bisa ada jalan, ada pintu untuk masuk datang kepada Tuhan. Saudara, sebegitu keras usahanya. Karena apa saudara? Bukan hanya usahanya keras, tapi didorong oleh keyakinan yang kuat bahwa Allah Yesus itu adalah penyembuh. Nah saudara, Tuhan Yesus melihat semuanya itu. Yang saya maksud melihat semuanya itu bukan hanya usaha-usahanya, tapi di balik usaha tersebut ada keyakinan yang kuat, ada iman yang kuat bahwa Yesus itu menyembuhkan. Oleh karena itu Yesus berrespon, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara, iman mereka menerobos kesulitan. Saudara, saya akan lanjutkan kisah teman saya tadi yang saya singgung di awal. Saudara, kalau melihat secara manusia pun, saudara, sepertinya tidak ada jalan. Bagaimana dia caranya sembuh? Sekali lagi, saudara, mungkin menyerah itu adalah sebuah pilihan. Tapi saudara, teman saya yang adalah hamba Tuhan ini terus berdoa dan Roh Kudus menguatkan hatinya untuk menaruh iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, selain transplantasi sumsum tulang, saudara, ada satu cara, saudara, dia belajar tentang penyakitnya, dia menggali ilmu dan banyak belajar, sehingga saudara ada satu cara, yaitu terapi nutrisi. Terapi nutrisi ini artinya saudara mengubah pola hidup dan pola makan secara radikal, secara drastis. Nah saudara, cara ini tentunya tidak gampang saudara. Kita yang terbiasa makan nasi, lauk dan seterusnya, makan hingga kenyang saudara, makan makanan yang sudah dimasak. Sehingga saudara, untuk berubah itu bukan sesuatu yang mudah. Nah saudara, teman saya ini mencoba hal itu. Dia berpikir begini, kalau cara ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan dia, maka dia mau mencobanya dan tidak menyerah. Karena dia punya keyakinan kalau Tuhan mau menyembuhkan dia, Tuhan pasti bisa memakai cara itu. Tetapi saudara, sembari itu pun dia memiliki sebuah penyerahan hati. Kalaupun Tuhan mau ambil nyawanya, dia pun memiliki kesiapan. Saudara, tapi hal itu bukan berarti dia menyerah. Iman atau keyakinan yang dia taruh kepada Tuhan melahirkan usaha yang aktif. Saudara, dia betul-betul merubah pola makan clean eating, saudara, makan yang bersih, dalam arti bukan bersih dari debu dan seterusnya, tapi makan sayur, makan buah, saudara, tidak makan hewan, makan protein yang nabati, merubah pola makan itu drastis sekali. Saudara, apakah itu gampang? 1-2 bulan pertama itu adalah hal yang sangat sulit. Minum jus buah dengan jumlah yang besar, betul-betul tidak makan nasi sama sekali. Sudah merubah pola makan untuk yang diserap oleh tubuhnya supaya
gizi-gizi yang lengkap itulah yang didapat. Karena saudara dia meyakini sistem tubuh yang diciptakan oleh Tuhan, our body can heal itself ya. Tubuh kita dapat menyembuhkan dirinya sendiri bila diberi makanan-makanan yang tidak merusak, makanan-makanan yang bergizi. Saudara, proses itu dia jalani dengan tidak menyerah. Saudara, apakah proses itu melelahkan? Ya. Melelahkan secara mental, ya. Melelahkan secara finansial, ya. Saudara, ada kalanya badannya drop, ada kalanya ingin putus asa, ada kalanya mau menyerah. Tetapi sekali lagi dia memandang kepada kuasa Tuhan. Kalau Tuhan mau memakai cara itu, Tuhan pasti bisa menyembuhkan. Dan usaha itu saudara dilakukannya sampai hari ini. Saudara, dia sudah anniversary ya, atau sudah 3 tahun menjalani kehidupannya yang menderita kanker ini. Tetapi saat ini pun dia tetap bersuka cita. Saat ini dia masih hidup, dia masih melayani Tuhan. Dan keyakinannya untuk disembuhkan oleh Tuhan melahirkan usaha yang tidak menyerah. Sekali lagi saudara, berhadapan dengan penyakit memang seringkali sesuatu yang tidak mudah. Melelahkan secara mental, finansial. Belum lagi kita harus sabar, kita harus terus berjuang. Tetapi saudara, bila masih ada jalan, bila masih ada cara untuk sembuh, Tuhan ingin kita tidak menyerah. Tuhan ingin kita tetap menaruh percaya kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada Tuhan, dan keyakinan itu membuahkan usaha untuk menyembuhkan. Tetapi sekali lagi saudara, yang kita sandari bukan pada usahanya, tetapi kepada kuasa Tuhan yang mampu menyembuhkan kita. Saudara, Tuhan tidak menginginkan kita menyerah. Tuhan menginginkan kita untuk terus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan penyembuh kita. Sudah di bagian selanjutnya ada hal yang lebih penting yang ingin Markus soroti di dalam narasi pasal 2 ini. Saudara, Markus ingin memperlihatkan bahwa esensi iman kekristenan itu bukan hanya bicara soal penyembuhan fisik, tetapi penyembuhan rohani, yaitu pemberesan atau pengampunan dosa. Saudara, yang menjadi masalah adalah dari si lumpuh ini adalah penyakit, yaitu kelumpuhannya. Namun saudara, yang kalau kita lihat, mungkin kita ketika baca ayat itu agak sedikit ganjal, yang sakit fisiknya. Tetapi Tuhan berkata, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara, mungkin kita bertanya gini, kalau jadi orang lumpuh itu mungkin kita bisa berpikir, loh Tuhan, yang sakit ini kaki saya, yang lumpuh ini badan saya. Kok Tuhan bicarakan soal pengampunan, bukan kesembuhan? Saudara, seakan-akan apa yang Tuhan Yesus bilang itu tidak relevan, tidak nyambung dengan pergumulan dari si lumpuh ini. Tetapi saudara, kalau kita melihat perjanjian lama, saudara, penyakit itu ada kaitannya dengan dosa. Bahkan penyakit dipercaya adalah akibat dosa. Saudara, tidak selalu saudara penyakit kita adalah akibat dosa kita sendiri. Tidak selalu seperti itu. Tetapi saudara, kalau kita melihat Kejadian pasal 3, sejak manusia jatuh di dalam dosa, dosa itu merusak semuanya. Dosa itu merusak relasi Allah dengan manusia. Dosa itu merusak relasi manusia dengan sesamanya. Dosa itu merusak sistem alam yang begitu baik. Dosa itu pun merusak tubuh. Saudara, akhirnya penyakit lahir. Dari mana penyakit ada? Dari dosa. Jadi saudara, Tuhan Yesus ingin melihat bahwa ada sebuah permasalahan yang lebih mendalam, mengakar, yang terbesar yang dialami oleh manusia yang datang kepada dia, bukan soal fisiknya, penyakitnya, tetapi soal penyakit rohani, yaitu dosa. Jadi saudara, Tuhan Yesus itu memandang bukan hanya apa yang tampak di luar, oh kamu sakit, tak sembuhkan, selesai. Tidak, Tuhan Yesus melihat ada suatu permasalahan yang lebih dalam daripada itu, yaitu dosa. Oleh karena itulah Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara, Tuhan Yesus berkata soal dosa. Dosa adalah sesuatu yang mengakar, mendasar, dan permasalahan terbesar dari kehidupan manusia. Saudara, Alkitab mengatakan semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi saudara, tidak banyak orang yang memiliki kesadaran bahwa dirinya berdosa. Saudara, tidak banyak dari kita yang memiliki kepekaan akan masalah terbesar manusia ini. Nah saudara, kita seringkali hanya melihat masalah yang tampak di luar. Aduh, orang tuaku sakit,
Aduh, anakku nakal sekali, liar sekali. Aduh, pasanganku punya sifat buruk yang membuat kita ngenes, tidak bahagia. Aduh, aku punya permasalahan hidup yang selalu membuat aku khawatir. Saudara, rumah tanggaku penuh perselisihan dan seterusnya. Saudara, mengapa semuanya itu ada? Karena dosa. Sekali lagi saudara, dosa adalah permasalahan terbesar dari manusia. Namun seringkali saudara itu tidak menjadi perhatian bagi kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata kepada orang ahli-ahli Taurat, mana yang lebih gampang? Berkata, sembuh, angkat tilammu, berjalan. Atau dosamu sudah diampuni. Saudara, ini pertanyaan retoris, artinya pertanyaan yang jawabannya sudah jelas. Jelas sekali bahwa yang lebih sulit bukan hanya menyembuhkan penyakit fisik, tapi membereskan dosa. Bagi Tuhan, saudara, menyembuhkan penyakit fisik itu sesuatu yang gampang, itu tidak sulit. Tetapi membereskan dosa, dosa itu adalah permasalahan yang serius. Dosa itu adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa dianggap enteng. Saudara, mengapa banyak sekali penyakit merajalela di dunia ini? Tentunya karena dosa. Mengapa banyak sekali permasalahan ada di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan gereja kita, di dalam kehidupan sosial kita? Semuanya karena dosa. Saudara, ada seorang ayah yang bertengkar dengan anaknya. Saya mau cerita singkat, saudara. Ayah ini bertengkar dengan anak remajanya, saudara. Jadi anaknya sudah berusia remaja. Nah, saudara, anaknya ini bersalah menurut ayahnya, sehingga papahnya marah-marah, kamu anak yang nakal, bla 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 bla. Nah, saudara, karena anaknya merasa tidak bersalah, maka anaknya sedikit menjawab, enggak Pak, saya tidak bersalah, kamu suka jawab, dan seterusnya. Saudara, melihat papahnya marah dengan tidak terkontrol, anaknya yang remaja ini ikut marah dan berkata kepada papahnya begini, papa itu ya orangnya keras, tidak mau berubah. Sekali lagi saudara, ada dua sifat buruk yang disebut dari anak itu kepada papanya. Papa itu ya anak orangnya keras, tidak mau berubah, tidak mau ngalah. Saudara mendengar ucapan itu, ayahnya justru tambah marah sekali. Namun karena dia takut makin tidak terkontrol, saudara, dia pergi ke kamar papahnya ini. Dia menutup pintu dengan keras, prak, dan dia terdiam. Dia merenungkan perkataan anaknya, papa ini orangnya keras, tidak mau ngalah, tidak mau berubah. Saudara, sifat-sifat buruk itu dia ingat pada waktu papahnya ini masih remaja. Lalu 30 tahun yang lalu, ibu dari papah ini mengatakan hal yang sama kepada anaknya. Kamu ini anaknya keras, tidak mau berubah, tidak mau ngalah. Sudah, ternyata dia merenungkan, dulu mamahnya berkata hal itu kepada dia. Saat ini dia sudah dewasa, bahkan dia sudah punya anak, anaknya sudah berusia remaja, mengatakan hal yang sama. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ayah ini memiliki sifat buruk yang berpuluh-puluh tahun tidak berubah. Mengapa? Karena dosa. Saudara, sekali lagi kita tidak bisa meremehkan dosa. Saudara, kalau dosa itu permasalahan yang enteng saja, kita bisa membereskannya sendiri. Kita tidak perlu nangis-nangis menyesali dosa kita. Kita tidak perlu meminta ampun berulang-ulang kepada Tuhan. Kita tidak perlu datang sharing konseling kepada hamba-hamba Tuhan. Kita tidak perlu mencari khotbah-khotbah yang boleh menegur kita, saudara. Kalau dosa itu enteng, kita bisa bereskan sendiri. Saudara, nyatanya setiap hari kita berurusan dengan dosa itu. Roh kita ingin melakukan yang baik, ingin keluar dari dosa, tapi daging kita kembali kepada dosa dan dosa itu lagi. Saudara, siapa yang menjadi tuan dan hamba? Tuan kita dosa dan kita ini hamba dosa. Saudara, siapa lagi saudara yang bisa menyelamatkan kita? Saudara, siapa yang membuat mahasiswa menjadi malas? Karena dosa. Apa yang membuat seorang pria, kepala rumah tangga, berselingkuh dengan perempuan lain sekalipun dia sudah punya istri dan anak? Karena dosa. Saudara, apa yang membuat kita tidak takut melakukan kecurangan, ketidakjujuran saat bekerja? Karena dosa. Apa yang membuat kita menyudutkan orang lain, saudara, tanpa
tanpa memandang kelemahan diri kita sendiri. Karena dosa membuat kita tidak peduli dengan apapun, saudara. Dosa itu merusak lingkungan sosial, dosa itu merusak rumah tangga, dosa itu merusak gereja, dan dosa itu merusak sistem tubuh kita yang baik. Dosa melahirkan penyakit. Saudara, kalau kita melihat betapa seriusnya kuasa dosa, betapa powerfulnya dosa itu, saudara, kita tahu, saudara, jauh sebelum kita dikubur, kita sudah mati secara rohani. Saudara, para pendosa dikatakan Alkitab tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Saudara, saya bayangkan di surga nanti ada file hard disk yang begitu besar kapasitasnya. Di situ dikatakan seluruh catatan-catatan dosa kita. Dan pada saat itu, saudara, ketika hari penghakiman, ketika kita datang menghadap Tuhan dan ditunjukkan dosa-dosa kita semua, maka saat itu orang yang paling saleh sekalipun lututnya akan gemetar, memandang Tuhan saja, jangankan membela diri, memandang wajah Tuhan saja dia sudah tidak sanggup. Dan saat itu kita hanya bisa berkata, Tuhan, saya pantas mati, hukumlah saya. Siapa yang saudara bisa membereskan kita dari dosa yang seperti ini? Saudara, pada saat Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni kepada orang lumpuh itu, alih-alih Taurat protes, memangnya kamu siapa? Kok berkuasa mengampuni dosa? Apa yang kamu lakukan? Saudara, apakah dosa itu enteng sehingga bisa diampuni hanya dengan Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni? Saudara, kalau kita melihat akhir dari catatan Injil Markus, kita melihat demi membayar dan membereskan dosa itu, Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit. Dan itulah yang baru saja kita peringati, yaitu hari kematian dan hari Paskah. Saudara, ada sesuatu yang besar yang harus Tuhan kerjakan demi menebus dosa. Jadi dosa itu harganya mahal sekali untuk ditebus jiwa kita. Saudara, tetapi itulah yang dikerjakan oleh Tuhan. Hanya anugerah Tuhan yang mampu menyelamatkan kita dari dosa. Saudara, kisah ini ditutup dengan bagian bahwa orang lumpuh itu menerima berkat double. Dia menerima kesembuhan fisik sekaligus kesembuhan rohani, yaitu pengampunan dosa. Sekali lagi, saudara, dia menerima penyembuhan fisik sekaligus penyembuhan rohani. Saudara, dia pergi kepada orang-orang melihat dengan takjub sekali. Dan mereka semua memuliakan Tuhan. Saudara, apa yang menjadi fokus dari perhatian Markus pasal 2 ini? Yesus melihat permasalahan manusia bukan hanya fisik tetapi rohani. Dan Tuhan Yesus memiliki kepekaan akan dosa itu. Saudara, orang yang dewasa secara rohani adalah orang yang memiliki cara pandang yang sama seperti Tuhan. Melihat permasalahan bukan hanya apa yang tampak di luar, saudara, tetapi apa yang ada di dalam yang lebih mengakar, mendasar, yaitu dosa. Saudara, orang yang dewasa rohani memiliki kedalaman rohani akan memiliki kepekaan terhadap dosa. Dosa itu akan disesali, ditangisi, dan dibereskan dengan pengampunan Tuhan. Saudara, orang sekali lagi yang memiliki kedalaman rohani, memiliki sebuah kepekaan, sangat reflektif akan dosanya dan juga peka akan dosa-dosa orang lain. Misalnya, saudara, kalau kita melihat contoh Paulus. Saudara, Paulus adalah orang yang sangat peka akan dosanya. Di 1 Timotius 1, dia berkata, semua orang berdosa, tapi di antara semua orang, akulah yang paling berdosa. Saudara, pada saat mengatakan hal itu, Paulus itu bukan pada saat dia baru saja bertobat, masih fresh ingatannya akan semua dosa-dosanya ketika dia membunuh jemaat-jemaat Tuhan. Tidak, saudara. Pada saat dia mengatakan itu, dia sudah tua, dia sudah senior, dia sudah jadi boksu yang sangat-sangat senior dan dihormati orang. Tetapi dia tidak pernah lupa akan dirinya. Tuhan, saya orang berdosa. Saudara, sekali lagi, orang yang kerohaniannya dewasa memiliki kepekaan akan dosanya. Saudara, ada seorang kisah orang tua. Saudara, orang tua ini dia adalah seorang majelis.
kepala keluarga tersebut, dia adalah majelis dan aktivis. Saudara, dia melayani Tuhan dengan setia. Suatu kali, saudara, dia punya beban yang sangat berat, yaitu dosa anaknya. Anaknya sangat pandai dan jenius, tetapi saudara, ketika akhir remaja, anaknya itu memiliki pertanyaan-pertanyaan doktrinal yang bagi dia susah dijawab, sehingga membuat dia meragukan iman kekristenan dan mau menjadi ateis. Saudara, karena mendengar anaknya mau jadi ateis, papa yang adalah majelis ini begitu hatinya bersedih, aduh kenapa anakku malah mau jadi ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, beban itu dia bawa terus di hadapan Tuhan, sampai akhirnya dia tidak kuat dan datang kepada pendeta. Pak pendeta, saya punya anak mau jadi ateis. Apalagi saat ini dia mau sekolah ke luar negeri, ke Amerika. Bagaimana nanti kalau di luar negeri sana justru benar-benar dia menjadi ateis? Lalu Pak pendeta itu tanya, apakah engkau sudah membesarkannya dengan penuh cinta kasih? Orang tua ini menjawab, ya, saya membesarkannya dengan cinta kasih, kami selalu memberikan yang terbaik buat dia. Apakah rumah tangga kalian harmonis, suami istri hidup rukun? Ya, saya dan istri hidup rukun. Oke. Lalu Pak pendeta ini berkata begini, kamu tidak boleh lemah imanmu. Kamu harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu berkuasa mengampuni anakmu. Kamu jangan khawatir, terus berdoa, punya keyakinan. Saya yakin suatu saat anakmu akan bertobat. Lalu saudara, pendeta itu memanggil anak yang bersangkutan itu. Dia tanya hal yang mirip-mirip saat dia bertanya kepada orang tuanya. Dia tanya kepada anak tersebut, kamu tahu orang tuamu Kristen? Ya, saya tahu orang tua saya Kristen. Apakah orang tuamu mengasihi kamu sejak kecil? Anak itu bilang, ya, orang tua saya sangat mengasihi saya tahu itu. Kamu tahu orang tuamu percaya Yesus? Ya, saya tahu. Apakah orang tuamu itu hidup rukun, suami istri? Ya, papa mama saya hidup rukun. Saudara, lalu anak itu pendeta tersebut mengatakan, saya dulu juga seperti kamu. Saya punya pertanyaan doktrinal yang susah dijawab dan saya mau jadi ateis. Saya sempat tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menobatkan saya. Justru saat ini saya menjadi hamba Tuhan. Saya yakin suatu saat Tuhan akan mengarahkan kamu kepada jawaban-jawaban iman yang masuk akal dan membuat kamu bertobat. Saudara, singkat cerita, anak ini kuliah di luar negeri. Dan saudara, orang tuanya terus menaruh keyakinan bahwa Tuhan itu sanggup membereskan dosa anaknya. Saudara, singkat cerita, anak itu pulang dari luar negeri, dia bukan menjadi ateis, dia percaya kepada Tuhan. Bahkan dia melayani Tuhan dengan setia. Saudara, yang saya ingin highlight atau saya ingin tekankan dari cerita ini adalah, saudara, orang tua tersebut memiliki beban akan dosa anaknya, sekaligus juga memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah adalah penyembuh secara rohani, dan itu membuahkan hasil. Dia melihat anaknya bertobat dan itu mendatangkan sukacita yang luar biasa dan sangat memuliakan Tuhan. Saudara, orang yang memiliki kepekaan rohani, yang membereskan dosanya dan juga mendoakan dosa-dosa orang lain, keluarganya kepada Tuhan, ketika melihat Tuhan menyembuhkan dan membereskan dosa tersebut, akan mengalami sukacita yang begitu luar biasa, melebihi mengalami kesembuhan fisik. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang paling memuliakan Allah. Sekali lagi saudara, orang yang paling memuliakan Allah justru adalah orang yang mengalami pemberesan dosa di dalam Tuhan, bukan hanya sekedar mengalami kesembuhan fisik. Saudara, mari kita punya fokus yang dalam secara iman kita. Mari kita menyadari keberdosaan kita membawanya kepada Tuhan dan meyakini bahwa Allah adalah Allah yang penyembuh secara fisik juga secara rohani. Orang yang dibereskan dosanya akan mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami belajar hari ini. Tuhan, kami menyadari setiap kami punya pergumulan, baik itu penyakit diri kami sendiri, penyakit keluarga kami. Berikanlah kami iman yang kuat ya Tuhan. Dan berikanlah kami cara pandang seperti Tuhan memandang. Yaitu ada dosa, ada permasalahan terbesar yang perlu kami terus bereskan di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang bukan hanya penyembuh, tetapi juga pengampun.
Anugerahkan kepada kami pengampunan-Mu Tuhan, sehingga hidup kami makin kudus, makin beres akan dosa. Sudah, ya Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh menolong kami pribadi lepas pribadi. Ini yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persekutuan doa malam hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati.